Iya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi bersama Harry dan Dananda di Ngetegehu. Yeay. Ngeteh gehu, hore. Episode 12 ya? Eh, episode 12 ya harusnya. Saya beneran gak hafal. Kali kita ini kita akan ngebahas apa Bapak Heri? kita mau membahas film. Tapi kita sebenarnya lebih fokus ke Widih. pop culture. Jadi sebenarnya film adaptasi lah ya kita ngomongin. Jadi adaptasi dari game atau dari komik atau Iya, dari itulah pokoknya film-film adaptasi film lah. adaptasi dari game, komik. Karena kita mau ngomongin Jadi topiknya cukup normis ya. Dijadikan Norbis movie. Iya, normis banget ini yang topiknya kemarin setelah virtual kemarin YouTuber cukup yang wibu, sangat wibu. cukup kental. Jadi karena kebetulan kita mau ngomongin topik movie juga, ini ada dua berita yang saya mau ngobrolin juga di awal sama Dananda. Yang pertama, yang kedua mungkin Dananda udah tahu ya, kemarin kita sempat ngobrol. Cuman yang pertama dulu, jadi ini nyangkut sama Iya. superhero. Jadi berita tentang Oh, Spider-Man. ada apa ini? Jadi Dananda kan nonton ya Marvel ya, Oh, Marvel Disney ya. Iya. Marvel nonton. Jadi Marvel kemarin Disney nonton. tuh Saya ada berita bocoran. Ini tuh udah apa istilahnya? Jadi kan kemarin tuh udah mau mulai syuting ya film Spider-Man 3 yang seri Home. Jadi Homecoming, Home ya Oh Tom ya, Holland. serinya si Tom Nah, Holland ini ya. tuh udah ada apa namanya? Ada berita bocoran. Dan Anda tahu, jadi yang di sini tuh castnya satu udah confirm, jadi bakal ada Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. Oh, itu kayaknya udah jadi aktor penting di Spider-Man ya? Kalau nggak salah juga Iya Tom sempat juga kan? ngobrol kan ya di apa di Endgame ya? Bukan di Endgame, di Infinity War ya mereka kan. Ya, tapi emang gampang sih. Maksudnya kan eh Doctor Strange kan secara kekuatan kan dia mudah sekali mempersatukan si para Mm-mm. superhero gitu. Terus kalau ada Doctor Strange berarti mau Nah, ngapain itu Spider-Man? justru ini kan kemarin tuh baru bocor yang Doctor Strange. Nah sekarang tuh bocor lagi bahwa eh kalau yang ingat nggak dulu yang Dananda di Spider-Man Ultimate Spider-Man yang Andrew Garfield. Yang Andrew Oh iya Garfield ya. itu kan yang Kenapa film emang? keduanya Yang dulu kan apa? musuh utamanya itu Electro kan. Electro ya. Oh iya Si iya iya yang iya iya. gigi tongos terus tiba-tiba kesetrum jadi giginya rapi itu tuh. Oh iya Nah, iya itu iya. dia juga Kenapa emang? katanya bakal main di Spider-Man 3 ini, nge-reprise jadi Electro. Hah? Lo, tar. Kenapa? Saya ngerti kalau misalnya aktor si Elektronya jadi Ja- antagonis lain gitu. Tapi kenapa Nah, jadi Elektro kenapa juga? jadi Electro? Karena gosipnya, ini baru gosip ya. Si Tobey Maguire, Spider-Man yang pertama banget, dan Andrew Garfield yang di Hah? Ultimate Spider-Man, gosipnya juga bakal nge-reprise peran mereka di Spider-Man 3 ini. Jeng jeng. Ini bikin saya menarik ini. Oh, multiverse gitu ya. Oh. Makanya saya tadi di awal karena mungkin Wah, Doctor ya. Strange kan, Doctor Strange itu kan apa? Dimension Guardian kan, Ya, penjaga dimensi kan. dia bisa apa Ya, namanya? The Supreme buka-buka Sorcerer. portal ke dimensi lain. Nah, mungkin karena mereka juga Buka mau portal ngangkat doang ya. Spider-Verse juga kali ya kan, karena ada Oh. kalau Dananda fasih di dunia perkomikan Spider-Man kan cukup terkenal ya itu ya, cerita Spider-Verse di mana semua Spider-Man dari berbagai macam dunia bersatu melawan ya vampir, nggak jelas lah itu. Iya ya. Ya sebenarnya Spider-Verse itu juga gara-gara si itu aja sih. Si siapa tuh namanya? Miles Morales itu Ya, si Miles Miles Morales. gara-gara ya seperti biasalah. Marvel itu kan di era modern mereka ingin membentuk kumpulan superhero yang diverse ya, Ya, yang cukup cukup variatif mulai dari berbagai macam. Kamala Khan yang orang Muslim, nah kemudian Miles Morales yang dari kulit Ya. hitam gitu. Nah, ya entah kenapa itu terkenal banget sih. Dan memang saya bilang juga meskipun dia nggak dibikin kulit hitam juga keren banget sih itu si Miles. Iya, jadi dia dia cukup apa ya istilahnya? Jadi Cukup nomor 2 lah istilahnya. Kalau ngomongin Spider-Man ya, selain si Peter Parker, selain Peter Parker pasti orang mikirnya, oh kalau bukan Peter Parker pasti Miles Morales kan gitu. si Miles ya. Dan memang dulu ada masanya di mana komiknya itu lebih populer yang si Miles gitu loh. Jadi kan sebenarnya rilisnya bareng ya.
maksudnya jadi Spider-Man tuh ajaib gitulah, ketika yang lain mungkin Iron Man cuma satu, Thor cuma satu, Spider-Man tuh ada 2 apa 3 bahkan gitu. Ya menunjukkan betapa besarnya popularitas Spider-Man gitu kan. Si Miles itu tuh ada masanya di mana dia tuh lebih terkenal daripada si bukunya lebih laris lah. Karena ceritanya juga jadi gak heran lebih seger. Kenapa? Ya lebih seger gitu. Lebih ya kan ya harus baca sih. Saya juga dulu bacanya cuma pertama-tama doang, soalnya memang nuansanya beda. Dan jadi nggak heran kenapa Marvel movie sendiri pengen nge-push multiverse itu gitu, si Spider-Verse itu, karena memang sudah jadi bagian cukup penting saya bilang di cerita Spider-Man. Kan si Miles kan beda eranya sama Peter kan, dunianya kalau nggak salah. Jadi ini cukup seneng sih saya. Masih rumor, tapi masih rumor ya. Sudah ada statement dari si Sony juga. Jadi statementnya tidak mengkonfirm tapi tidak mengdeny. Itu udah kalau kata orang udah mencurigakan sekali sih. Iya. Neither confirm or deny itu kan udah. Saya juga lagi baca. Maksudnya apa gitu kan, kalau emang bukan kan tinggal di-deny doang kan gitu kan. Enggak kok ini kan nggak tahu ya nanti tungguin aja tanggal mainnya kan gitu. Gitu. Jadi ya mungkin ini juga film ambisius dari Sony juga kali ya, karena mereka kan tetap ngejar Peter Parker karena IP-nya mereka apa istilahnya yang paling menguntungkan ya dari film-film. Kalau dibilang dari Marvelnya Spider-Man, kalau di DC paling terkenal mungkin Batman kali ya. Iya, Batman itu dari zaman tahun 70-an aja film pertamanya juga sudah cukup laris gitu loh. Maksudnya kalau kita oke lah Dark Knight bagus banget, laris banget. Coba kalau nggak ada Dark Knight juga si Batman itu masih menorehkan jejak di dunia perfilman dibanding kayak Superman atau Flash atau Wonder Woman gitu. Memang bener ya paling bagus lah. Cuman memang saya jujur nggak terlalu seneng adaptasi dari DC ya dibanding Marvel. Arahnya beda, lebih dark lah. Cuman kalau jujur sih kalau DC terlalu serius, terlalu dark. Kalau sekarang Marvel itu kalau menurut saya malah terlalu copy paste. Mereka ya lebih karena, ini sih ya, karena gini loh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Marvel aja kan, mungkin kita sekilas balik dulu. Si Marvel itu kan dulu sebagai komik dia cukup kalah pamor dibandingkan dibanding DC. Sebagai komik ya, jadi sebagai geek culture seperti itu. Sampai harus jual IP movie-nya ke Spider-Man kan, harus dijual ke Spider-Man, X-Men, itu kan sempat dijual juga ke Fox ya, X-Men. Terus baru sampai mulai lumayan naik itu gara-gara Blade kan kalau nggak salah. Blade yang sebenarnya nggak ada superhero ya sama sekali gitu loh. Nggak nyambung sih sebenarnya. Jauh banget. Baru mulai kalau kata saya ya Blade itu baru momen di mana dengan teknologi yang makin bagus juga kan, si studio film tuh baru ngelirik kayak film superhero itu lumayan juga ya gitu kan. Gitu. Iya lumayan juga gitu loh. Kan kalau Batman kan nggak terlalu banyak CG juga nggak apa-apa kan gitu. Iya dia kan orang biasa doang kan sebenarnya cuma pakai gadget doang. Blade juga kan action lebih ke kayak film-film kungfu Hongkong gitu kan. Blade kan film kungfu Hongkong. Iya kan. Soalnya lebih banyak koreografi silatnya seperti itu. Iya. Nah baru tuh ya kemudian keluar Iron Man yang mungkin semua orang tahu lah ya, kalian kalau yang suka movie superhero tahulah Iron Man tuh paling ajaib. Robert Downey Jr. Iya, itu yang paling keren. Iya. Nah, iya kan. Nah, setelah itu kan pas saya lupa beli itu pas kapan. Kalau nggak salah pas Captain America deh dibeli di sini tuh. Apa Marvel? Apa The Avengers ya? Saya lupa. Kalau nggak salah abis Avengers 2 ya, kalau nggak salah. Avengers 1. Oh, ini nih Avengers 1 saya baru lihat nih. Jadi pas Avengers 1 kan sudah dibeli sama Disney, Marvel Studios. Ya mungkin ya setelah itu sih mulai production value dari film Marvel itu bagus banget gitu. Cuma ya akhirnya mau nggak mau kan kreativitasnya itu bukan tertekan ya harus dibentuk oleh Disney-nya juga gitu loh. Jadi ketika ada film-film Marvel di bawah Disney yang sukses, misalnya Guardian of the Galaxy, cara si filmnya menceritakan sesuatu itu dengan komedi gaya komedinya ya kalau kata saya. Iya, gaya komedinya. Kan, gaya bercandanya itu yang mulai dari Guardian of the Galaxy. Yang paling banter kelihatan tuh Thor Ragnarok tuh. Oh iya. Lo bandingin Thor pertama sama Thor Ragnarok itu jauh banget. Kelihatan Thor Ragnarok ini apaan nih?
Kayak Oke lah, Dark World jelek gitu loh. Dark World tuh ya Thor ampas 1 banget. dan Thor 2 tuh feelingnya sama gitu kan. Iya, tapi Thor 2 tuh lebih Serius. ampas lah gitu loh. Ya, Thor 3 itu banyak bercandanya, cuma ya saya nggak tahu sih, cuma saya emang menikmati direkturnya Thor beda Ragnarok. sih. Direkturnya beda sih. Beberapa orang juga banyak yang nggak suka sama Thor Ragnarok. Meskipun lebih laris, meskipun orang-orang normis suka gitu. Karena kayak ini bukan film superhero gitu, kebanyakan bercanda aja gitu. Ya mirip sama Star Wars kali ya, yang baru-baru kan kadang-kadang momennya terlalu kayak sebenarnya nggak perlu ngelucu gitu loh, kayak si Iya sih. Luke Skywalker yang minum susu itu nggak usah ditunjukin gitu, nggak apa-apa, cuma kenapa ditunjukin gitu loh, minum susu hijau gitu loh. Ya itu jujur saya kalau dari Disney makin kesini yang makin rada antipati ya, karena kan mereka juga udah nguasain hampir semua IP terkenal di dunia Iya, iya. perfilman kan. Dan jadinya aduh gitu. Sebenarnya sih dia itu saya nggak tahu ya, terakhir itu beli apa sih dia? Apanya? X-Men kan terakhir. Terakhir beli X-Men, enggak, maksudnya terakhir beli studio apa dia? Kalau nggak, soalnya si siapa namanya di Jepang, di Amerika itu kan ada ini ya, antitrust law. Iya, Jadi antitrust itu law. undang-undang yang memastikan supaya perusahaan itu tidak memberikan, Tidak memonopoli. tidak Memonopoli sebenarnya ya itu. sebenarnya intinya mah tidak menyusahkan konsumen. Ya tidak menyusahkan Cuma salah konsumen. satu ya, jadi konsumen nggak ditai-taiin lah, nggak Nggak disampahin, nggak disampahin lah. aniaya, tidak disampahin. Nah, cuma salah satunya yaitu undang-undang monopoli yang memastikan satu perusahaan tuh nggak boleh menguasai banyak aspek di satu bidang satu industri gitu. Ya. Nah, saya nggak tahu sih si Disney udah segede itu atau enggak ya, atau movie sama film dipisah, saya juga nggak tahu gitu. Ya maksudnya kan kayak mereka butuh IP-nya X-Men aja kan, akhirnya si Fox ini dibeli kan. Iya, nah itu benar-benar gerakan paling ajaib, kayak hey I have money gitu loh, you don't want to sell this IP. Ya udah, saya beli aja perusahaan. Dibeli aja perusahaannya kan gitu, Keren. kayak seenak perut gitu kan. Ya udah nih dibeli aja lagi kan gitu. Nggak mau dijual ya udah gue beli semuanya aja kan gitu. Cuman ya gitu sih, maksudnya kan kayak film terakhir mereka juga kan Mulan, beberapa yang original Disney kan, kayak original Disney remake kayak Mulan. Itu udah paling ajaib itu, ya Allah, Mulan itu bener. Bapak Heri nonton Mulan? Nonton. Mulan yang baru? Nonton? Mulan yang baru, yang live action. Ya itu, aduh, Itu, gimana ya? Itu film ajaib banget sih. Jadi ketika Mulan pertama, jadi gini loh, saya ngerti kenapa Mulan yang di movie itu dibikin strong. Ya untuk apa sih namanya, woman culture lah ya, SJW begitulah, pengen menunjukkan bahwa wanita itu bisa. Tapi Dari maksudnya awal udah ajaib banget kan. justru gini. Mulan dari awal Kalau cuman untuk woke culture, harusnya Mulannya itu dibikin seperti Mulan original, di mana ini kita ngomongin spoiler ya, sorry. Kalau yang belum nonton Mulan bisa skip aja, kurang lebih 3-4 menitan ke depan. Cuman maksud saya gini, kalau mau woke culture, harusnya kan Mulannya itu dibikin kayak di yang awal, bahwa dia itu sukses dengan cara bekerja keras. Kalau ini sukses dengan ya punya ability gitu, punya the force, punya jadi chosen one kan, kayak kalau Star Wars kan dia punya the force gitu kan. Gitu. Ajaib banget itu dari awal udah punya. Ya tapi enggak. Nah, mungkin saya nggak tahu kenapa, cuma mungkin menurut mereka Mulan yang di pertama itu kurang kuat. Jadi dibikin, ya buktinya kan si Mulan yang pertama harus ada jenderalnya itu loh, si cowoknya yang menjadi target romance. Nah, itu tidak boleh kalau kata orang-orang kiri itu. Mereka pada wanita itu harus kuat tanpa siapapun. Oh, I am strong, dari awal ngejar-ngejarin ayam, ngejatuhin baju jemuran lah, ngejatuhin genteng, ya Allah, nyusahin aja. Terus udah kayak gitu masih dipuji-puji. Ini banyak ya, yang banyak yang ngomong kayak kalau lu sebagai wanita, jadi kesannya kan gitu kan, nilai yang lu bisa ambil itu kalau lu sebagai wanita lu bisa sukses kalau memang lu punya bakat yang cukup bagus. Kalau lu nggak punya bakat, ya kalau di situ kan ci kan, kalau lu nggak punya ci ya paling kerjaan lo apa, jadi kayak dedenya kan, intinya apa, merit, punya anak ya udah ngurus anak kan gitu. Iya sebenarnya sih ini sih saya oke lah, silakan lah lo Mulan film lo punya ci, lo bisa punya sayap ajaib gitu, perangnya udah kayak Dynasty Warrior. Iya, perangnya udah kayak Dynasty Warrior. Nah, cuma yang paling saya nggak suka itu satu, padahal Mulan itu kemarin tuh digadang-gadangnya sama Disney itu benar-benar bakal
memenuhi apa istilahnya? Memenuhi pasar Cina. Iya ya, jadi aspek Cina tradisionalnya kuat banget gitu, Cina tradisionalnya. Bahkan mereka sampai syutingnya di Cinanya kan. Tapi kan orang Cinanya sendiri nyampahin ini apa ya mulanya begini ya. Nah, jadi masalahnya adalah budaya Cinanya, budaya Konfusiusnya itu nggak ada malah di Mulan. Nggak ada. Adiknya Mulan tuh manggil Mulan nggak pakai kakak, pakainya Mulan. Lo mau manggil kakak lo pakai nama, dipukul lo. You are a disgrace of our family, pak. Ditabuk sama orang tua sopan itu. Iya. Terus kayak habis itu ada yang si Elangnya itu kan witch itu kan. Itu kan nggak ada budaya witch itu kan di barat itu kan. Makanya kan iya. Ya itu kan nggak ada gitu budaya witch di timur itu nggak ada yang begitu. Ya tapi mungkin coba kalau kita kembali ke Marvel, film-film Marvel terakhir tuh sebenarnya apa aja? Terakhir tuh paling terakhir apa sih? Dia Spider-Man. Apa ya? Yang pokoknya tahun ini nggak ada kan itu kan. Black Widow ya, cuman ke delay. Iya, itu gara-gara pandemi corona ya, jadi tidak ada. Gara-gara Covid ke delay. Sebelumnya mah Endgame kan, Endgame sama ya masih baru nyampenya Endgame sama itu sih. Spider-Man ya? Kenapa? Infinity War sama Endgame. Endgame sama Spider-Man 2 ya? Iya ya. Infinity War, Spider-Man 2. Enggak ding. Infinity War, terus Ant-Man ya? Iya, Infinity War, Ant-Man, terus Endgame, terus Spider-Man 2. Terakhir sih itu. Ya berarti kan Spider-Man 2 itu kan bener juga ya, kerasa banget nih tahun 2020, tahun kembali di mana tidak ada film Marvel, biasanya mah ada terus tiap tahun. Iya, setahun 3 malah terakhir tuh setahun. Rencananya setahun 3. Ya ampun. Ya. Okay lah, ya tapi memang sih setelah Avengers dia apa istilahnya? Animo dan gelombangnya, ombaknya udah mulai turun. Ya kan karena para petingginya, para orang-orang tuanya udah pada hilang ya, si Captain America lah. Iron Man lah udah pada kontraknya udah habis kan. Saya sih maksudnya dari semua IP yang Disney kan tadi saya cerita yang Disney klasik, terus kan ada Star Wars, ada Marvel yang Star Wars-nya pun udah jelek banget kan. Maksudnya saya juga udah nggak suka banget. Hancur gitu. Maksudnya ceritanya hancur dipegang Disney. Saya belak-belakan aja ya gitu. Cuman kan please gitu Disney ini kan Marvel itu salah satu IP yang paling sukses di Disney kan gitu. Jangan dihancurin lagi gitu. Tolong tetap kreativitinya dijaga lah gitu. Cuman ya emang maksudnya kayak terakhir-terakhir gitu kayak filmnya bener-bener apa ya? Kerasa banget gak sih? Makin kesini tuh makin kayak ngejiplak gitu, kayak Ant-Man 2 yang mirip sama Iron Man 2 itu sama dengan Iron Man 1 ceritanya cuma diganti doang villainnya doang, terus kayak Ant-Man 2 ya sama kayak Iron Man juga cuma diganti ya itu karakternya. Ketika film Hollywood udah ada gaya-gaya aman yang buat bikin blockbuster, Marvel lebih aman lagi, jadi jumlah yang di copy paste aja lebih banyak gitu. Ya makanya jadi apalagi kalau yang actionnya apapun itu nanti pasti ada adegan ciumannya sebelum si MC-nya misalnya kayak mau menerjang kesulitan kan, baiklah mungkin aku tidak akan bisa melewati ini tapi aku percaya padamu, ciuman tiba-tiba berhasil lolos. Tapi ternyata ceweknya kenapa ada apa ngilang, time skip 10 tahun kemudian ketemu lagi bahagia. Itu kan sudah cukup jadi template sebenarnya di film Hollywood gitu ya. Nah, tapi template-nya si Marvel itu entah kenapa lebih banyak. Iya, template-nya dia mirip-mirip lah. Maksudnya kayak, aku begini lagi gitu kan ceritanya. Cuman kayak, ya filler lah gitu kan, kutip filler. Iya, kayak superhero sama villainnya cuma diganti gitu. Tapi saya pribadi, kalau Marvel ya, masih oke lah. Sebenarnya saya nggak suka. Sebenarnya kalau untuk film saya nggak terlalu ini ya. Karena Marvel itu kalau jujur, saya itu tipe bukan penonton yang nonton Marvel karena saya suka komik ya, tapi karena saya lebih ke yang normis yang ada film superhero saya nonton gitu loh. Iya, entertainment pokoknya kan gitu. Ya, yang penting menghibur. Ya. Jadi memang saya berani bilang kalau untuk konsumsi normis itu si Marvel itu masih menarik gitu loh. Nah, yang saya nggak suka itu sebenarnya bagaimana campur tangannya Disney di komik Marvel. Oh ya, di komik. Gini, komik itu kan saya nggak tahu apakah dia bikinnya pengen fokus ke
biar penjualan atau buat promosi merchandise gitu loh. Cuma mereka itu mungkin dari ya 3 tahun silam inilah, 3 tahun 4 tahun mungkin ya. Iya 3-4 tahun terakhir ini benar-benar kerasa banget campur tangannya. Komik itu kalau komik Marvel itu yang isu ya, dia kalau udah 1-2 biji nggak laris itu langsung di cut. Oh iya, itu malah saya nggak tahu. Jadi misalnya oke lah nanti komik ini ada rencananya mau bikin sampai 30 isu misalnya. Atau misalnya terus nggak laku. Ya 30 aja, misalnya 20 aja nggak laku, nanti dipotong cuma 12 buat cuma setahun doang. Terus ceritanya juga bener-bener kalau cerita sih sebenarnya hoki-hokian ya Marvel. Ya komik superhero kan story beda terus, kayak kalau yang sekarang bagus itu Hulk yang baru. Hulk apa ya? Saya lupa juga. Terus kayak mereka itu kan kayak sambil semi promosiin film kan, jadi kayak film Iya. Captain Marvel mau keluar gitu kan, jadinya kayak dia bikin kayak apa yang Civil War 2 itu kan. Jadi main karakter si Captain Marvelnya kayak gitu. Terus kayak dia mau kayak kemarin Avengers tuh baru beres, Avengers baru keluar lagi 2018 yang baru komiknya. Itu lumayan sih. Terus tapi kayak yang IP yang mereka di film yang gak punya kayak Fantastic Four sama X-Men kayak gitu dibikin ceritanya biasa-biasa aja kayak gitu kan, makanya X-Men itu ampas banget sih, meskipun kemarin di renew ya. Jadi kayak kalau nggak salah itu lucu X-Men itu. Jadi kan X-Men itu kan sebenarnya ada istilahnya mutan kan. Iya. Ya, mereka itu kan mutan yang dapat X Factor bener ya? Iya, X Factor. Lucunya ya karena tadi movie X-Men itu tidak dipegang sama Disney, jadinya komik-komik yang nggak ada X-Men-nya, tapi ada cameo X-Men. Misalnya kemarin tuh ada saya lupa namanya apa gitu, cuma itu komiknya pokoknya perang antara dunia di Thor. Jadi si Asgard, Niflheim, Jotunheim itu semua ketemu di Midgard, ketemu di dunia manusia buat perang. Itu bener-bener perang kolosal lah, mirip Civil War. Itu ceritanya sih ampas, coba actionnya keren banget gitu. Kayak lo kapan lagi ngelihat Spider-Man naik kudanya Nordic, naik Sleipnir gitu-gitu. Itu keren banget lah, lucu banget. Nah, X-Men-nya kan ada, cuma nggak ada. Bukan ada tapi nggak ada. Cuma gini, mutan tuh nggak boleh disebut. Oh iya. Jadi kayak mutan itu kayak udah term yang udah di copyright sama movie, jadi lu nggak boleh dibahas gitu loh di komik. Aneh banget itu. Sampai dia bikin itu kan, bikin term baru Inhuman nih kalau Inhuman. Sebenarnya itu tokoh lain sih, maksudnya itu karakter lain Inhuman. Cuma jadinya ya tadi karena X-Men nggak mau dibahas, mereka nge-push Inhuman. Iya, nge-push Inhuman. Apalagi itu istilahnya. Yang lain-lain gitu kan. Padahal kan sebenarnya mutan kan kayak Kamala Khan. Miss Marvel kan juga hitungannya mutan. Oh, Kamala Khan mutan juga ya? Hitungannya mutan kalau nggak salah. Cuma ya itu mereka gara-gara tadi X-Men itu nggak dibahas sama si nggak boleh disebut. Movie, jadinya dia nggak mau tuh nyebut Kamala Khan tuh mutan gitu. Kan Miss Marvel lumayan terkenal ya gitu. Nah, ini Hulk yang komik tuh Immortal Hulk itu keren banget coy. Jadi Hulknya tuh gara-gara radiasi yang sudah terlalu kuat, jadi ceritanya itu dark, kayak cerita-cerita Cthulhu lah, dark banget. Terus si Hulknya itu udah kayak gini aja. Jadi ada momen di mana Hulknya tuh ditembak sampai tinggal sisa otaknya doang setengah, dan terus balik lagi hidup lagi. Ngeregen. Iya kayak. Iya, makanya namanya Immortal ya? Kayak. Iya, kayak Deadpool. Nah, itu keren banget. Jadi sebenarnya sih hoki-hokian gitu kalau komik Marvel. Cuma campur tangan Disney itu jeleknya yang saya bilang. Iya, itu semua campur tangan perusahaan gede itu kadang jadinya malah jadi bikin jelek. Selain karena kreativitasnya terkekang lah. Nah, kebanyakan cameo jadinya gitu. Ya, karena agenda mereka banyak kan gitu. Jadi kayak misalnya di komik ini nanti tiba-tiba dimunculin karakter dari komik lain. Ya kan? Atau buat ngepromosiin komik lain. Atau di komik, misalnya komik Hulk, dia munculin She-Hulk yang ternyata She-Hulk punya komik sendiri. Padahal ceritanya sebenarnya nggak perlu munculin dia. Atau nanti munculin Hulk yang abu-abu itu siapa sih namanya, Abomination ya, saya lupa. Abomination. Padahal sebenarnya Abomination. Padahal sebenarnya nggak perlu dimunculin dia gitu. Kayak tiba-tiba muncul cuma biar orang-orang yang nostalgia kayak gue pengen beli komik selanjutnya gitu. Ada si Abomination lo gitu kan. Balik lagi lo dia. Iya gitu loh. Ada Abomination lo, ada si ini lo gitu loh. Jadi kebanyakan karakter-karakter yang dimunculin coba buat nostalgia atau buat promosi komik lain. Ya marketing sih cuman selain karena
Maksudnya Selain gini, karena selama ceritanya dia bisa bikin bagus mah nggak masalah sih gitu kan. ya makanya sebenarnya hit or miss sih kalau cerita komik Marvel yang kita suka juga kadang-kadang penjualannya ternyata tidak sebagus itu. Terus nanti di take down kayak misalnya Gwenpool. Gwenpool itu awalnya dibikin supaya dia kayak parodinya Deadpool tapi cewek kan. Terus sukses banget kan. Ya. Cuma ternyata si Gwenpool itu kan isekai kan. Ya, jadi isekai. Dia dari dunia kita Isekai. justru. Orang ya Gwen dari dunia kita masuk ke dunia Marvel. Solvingnya keren banget sih. Jadi kayak dia kan sebenarnya kayak manusia biasa doang, terus disuruh bunuh-bunuhan di dunia superhero. Dia shock lah gitu. Iya, cuman kan keren sih. maksudnya Cuma ya tadi ternyata keren. penjualannya tidak sebagus itu. Jadi dia berhentinya juga nanggung ya. Iya, sayang sih. Tapi kalau superhero saya senangnya film Shazam. Oh, Shazam. Ya, Shazam itu udah keren banget lah. Shazam yang komiknya itu bener-bener menyedihkan lah dia gitu. Kan dia cukup ada masalah copyright ya kalau nggak salah Shazam. Iya, sama Superman ya nggak salah. Dulu namanya kan Captain Marvel kan ya. Dulu namanya Captain Marvel. Terus dibikin buat jadi saingannya Superman. Nah, terus Superman akhirnya debat terus sama Captain Marvel karena terlalu mirip di show lah. Iya. Ini itu tiba-tiba Marvel ya jadi kalau nggak salah saya lupa Captain Marvel tuh punya Marvel atau enggak. Tapi kalau nggak salah iya deh. Terus Captain Marvel iya kan si itu kan yang cewek. Enggak si Shazamnya, si Captain Marvel si Shazamnya. Oh, bukan beda. Iya. Itu independen. Beda ya? Independen Ya. Terus Pokoknya abis dibeli itu kan sama DC. Marvel. Iya, itu kan dibeli sama DC. Terus Marvel sukses. Alhasil Captain Marvel nggak boleh dipakai lagi. Soalnya nanti disangkanya dari perusahaan Marvel kan. Jadi diubah nama jadi Shazam. Tapi komiknya nggak pernah sukses. Kayak saya yang kasihan gitu. Padahal saya sebenarnya senang sama konsepnya Shazam. Pas nonton movie lumayan. Dan cerita serinya sekarang juga lumayan keren. Meskipun jadi 5 kan Shazamnya. Iya, 5 jadi 1 ya kalau nggak salah. Iya, 5 jadi 1. Bocah-bocah sama di isinya. komiknya juga sekarang gitu. Dia Shazamnya tuh dari keluarga kan Shazam family. Oh. Jadi sekeluarganya tuh bisa Shazam semua. Bisa jadi Shazam. Nah itu saya bilang lumayan menarik. Meskipun battle lawan bosnya rada-rada cepet banget. Jadi kayak film Shazam itu kayak dari awal sampai 3/4 cerita itu pace-nya bagus. Dari 3/4 sampai beres itu kayak jelek banget gitu. Dirasa. Solving ketemu antagonisnya juga jelek gitu. Saya juga nggak suka sih portrayal antagonisnya yang si botak itu, saya lupa namanya. Dia kan sebenarnya scientist, dia kayak Lex Luthor gitu coy. Oh. Jadi ketika lo lawannya Superman, superhuman, si penjahatnya itu si botak itu ya nggak bisa apa-apa kan. Dia cuma manusia biasa yang pinter. Oh. Tapi kan kalau di Shazam kan langsung dikasih kekuatan demonnya kan. Iya. Di film. Itu yang saya rada nggak suka. Cuma ya udahlah. Tapi secara overall, wow tuh bener pas nonton Shazam kayak saya nggak nyangka gitu. Loh kok bagus. Saya belum nonton sih. Pengen nonton tuh. Udah belum jadi waiting list cuma belum sempet. Bagus simpan lah. Itu bagus. Oke, masuk ke part 2 kali ya. Kita jadi dari ngomongin ngomongin komik. Aduh, iya. Gak apa-apa. Oke, jadi lanjut. Tadi kalau yang pertama itu ngomongin adaptasi dari komik ya. Yang kedua sekarang kita adaptasi dari game. Jadi karena saya dan Danda penggemar Monster Hunter, jadi sudah keluar trailernya. Siapa namanya teh? Monster Hunter Movie. Si pemeran yang di Resident Evil ya, si siapa namanya? Djokovic. Mila Jovovich featuring Mila Jovovich dan John Kwa. Monster Hunter jadi isekai, apa itu? Kenapa jadi isekai? Sebenarnya kalau masalah isekainya udah ini sih, udah ketebak sih. Dari awal udah emang sih. Cuma iya. Cuma ya tidak ada yang menyangka bakal jadi seisekai itu gitu loh. Sampai kekirim mobil-mobilnya juga kan. Iya. Saya cuma berharap ada truk sih. Ada truk yang nabrak mobil itu gitu. Kalau nggak ada, mengecewakan sekali itu. Mereka bikin cerita isekai, tapi tidak tahu bahwa isekai itu harus ada truk. Masih kan nggak film yang Beatles, yang orang India apa Pakistan itu yang dia ke isekai di mana dunianya nggak ada Beatles. Nggak ada Beatles. Ya, jadi nggak ada Beatles. Jadi dia ngerilis lagu Beatles seakan-akan lagu dia gitu. Oh, iya. Tahu. Ingat kan? Tahu. Itu kan ada busnya, coy.
Jadi tiba-tiba mati, sepeda jatuh, busnya lewat. Iya. Itu nggak masalah, nggak ketabrak juga, tapi ada mobil besar yang menabrak, nah sehingga orangnya pergi ke isekai. Nah itu kalau MH nggak ada sih, Emang nggak ada. Dia masuknya lewat badai pasir ya, badai pasir dan batu-batu portal kayak di Stargate kalau dari trailernya. Oh iya. Iya, model-model Stargate gitu, cuman versi Monster Hunter. Cuman bagaimana? Dan sampah. Diablos itu kalau nggak salah Black Diablos kan ya? Diablos biasa ya kalau nggak salah. Bukan Black ya kemarin tuh ya, saya lihat tuh. Diablos biasa ya? Diablos biasa itu. Ya, Diablosnya keren banget sih. Saya yakin kalau itu nontonnya di layar bioskop gede, apalagi kalau mungkin IMAX mungkin ya. Itu atau 3D lah minimal. Ini tuh direkturnya sama kayak itu ya, sama kayak Resident Evil kan? Resident Evil kan? Iya. Iyalah, makanya direkrutnya si Mila Jovovich. Iya. Orang gede banget tulisan Mila Jovovich ya. Artis lain gak kelihatan, tiba-tiba udah Mila Jovovich. Oh ya, jadi gimana? Menurut Dana bagus? Menurut kira-kira ya, kalau ngelihat Diablosnya sih keren sih. Lo kalau nonton di bioskop keren banget. Cuma saya nonton trailer itu bakal ketawa-ketawa pokoknya ngelihat. Kayak gak nyangka lah IP Monster Hunter bisa dibikin segenerik itu gitu loh. Dibikin se-Hollywood begitu ya. Sangat Hollywood sekali. Itu. Iya. Cuma ya saya Rampage menikmati. Jadi mungkin iya tahu. Yang gorila itu ya, si The Rock. Iya, kenapa? Yang di ini kan ada itu kan. Sebenarnya masuknya benar-benar ke dunia MHW ya, Monster Hunter World. Karena ada si Handler, terus ada Serious. Oh, ada Handler. Ada sih tiga yang confirm udah 3 sih. Yang kalau dan Anda lihat yang MHW itu yang Serious Handler sama yang hunternya yang sepasang. Jadi kalau kita tuh kan angkatannya istilahnya kalau di MHW itu kan kelima ya. Angkatan kelima jadi ya generasi 5 lah bareng sama Cross kan. Ya generasi 5 dan emang enggak, maksudnya kita sebagai hunter juga hunter generasi kelima yang pergi ke dunia baru, ke New World di MHW karena kan emang benuanya beda kan. Oh iya dia kan ingat. Ya. Dan itu yang seangkatan sama kita ada kan Serious Handler. Terus handlernya kita yang yang pakai kacamata itu, yang kayak Digimon tuh pakai kacamata. Yang tidak sewaifu sama Mbak di MH4 ya. Ya MHW lah, sama si hunter yang teman kita pokoknya yang seangkatan. Nah, itu 3 orang itu ada gitu di situ main. Ada orangnya gitu, ada aktornya jadi aktor. Dan kostumnya mirip banget. Itu ada di trailer nggak ya? Kok saya nggak ngeliat ya kemarin? Iya sih. Dan itu yang monster yang udah keluar juga kan ada Gormagala, ada Diablos, sama Rathalos ya standar lah ya itu. Ya Rathalos kalau nggak ada udahlah lo nggak usah bikin movie lah. Ya kalau Rathalos itu kalau Pokemon mah Pikachu kan gitu. Iya. Saya sih berharapnya ketemu sama Ian Goodku dulu, terus mungkin dikejar-kejar sama Rathalos. Cuma kalau nggak salah kalau ngeliat dari movie-nya kayaknya pertama kali ketemunya Diablos ya. Iya pertama kali ketemunya Diablos. Itu kayaknya kalau saya mau positive thinking itu referensi MH2 yang lo ngambil misi pertama cuma ngambilin Earth doang langsung ketemu sama Tigrex gitu tadi. Yang ngambil iya. MH2 ya, MH2 Frontier maksudnya atau MH2 pertama. Yang pasti ini itu, si handlernya. Tapi sebenarnya saya nggak sukanya itu kemarin itu saya kira sih filmnya bakal so bad it's so good sih. Ya, so bad it's so good saya juga mikir bakal begitu sih. Cuman maksudnya kalau ada kayak si handler segala macam kostumnya juga lumayan kayaknya sih not bad ya. Maksudnya kan kayak dan nonton Resident Evil filmnya. Resident Evil nggak semuanya, nggak semua. Tapi kan maksudnya kayak saya juga nggak nonton semua, cuman beberapa yang saya tonton juga filmnya bagus gitu, enjoyable lah. Emang di Hollywoodified bahasanya Pak. Iya memang. Cuma ya akhirnya kan normis bisa menikmati. Saya sih nggak ada masalah. Iya. Lo mau bikin filmnya semirip, mungkin saya bakal dimarahin gitu sama fans beratnya. Cuma lo mau bikin filmnya semirip mungkin sama original adaptation-nya ya normis nggak akan suka gitu. Saya udah cukup misalnya ternyata senjatanya mirip, misalnya gini deh, si John Kuanya kan kalau di trailer pakai Great Sword ya kalau nggak salah ya. Ya pakai GS. Mila Jovovich-nya Dual Blade. Nah kalau misalnya ternyata senjatanya itu desainnya mirip sama senjata yang ada di MH berapa gitu misalnya, atau MHW lah misalnya, itu udah cukup kalau saya bilang. Terus tempatnya juga
nostalgia, familiar, kayak oh ini di sini nih gitu. Atau misalnya lo ketemu sama, misalnya kayak di MH1 lo ketemu sama Rathalos lagi ngapain, di movie juga sama momennya ketika lo naik. Kayak hal-hal kecil seperti itu yang saya bilang cukup selama lore dan apa maksudnya gerak-geriknya sesuai dengan gamenya mah gak masalah kan gitu ya. Iya, gitu. Ya. Itu juga kalau dari trailer kayaknya Diablos juga gak ngefek kan ditembak. Iya, maksudnya kayak lo harus pakai senjata hunter kan? Iya. Karena si Mila Jovovich kalau nonton yang terakhir trailer yang barunya itu kan si Mila Jovovich pakai dual sword dan dia kayak ngaktifin si demon mode-nya gitu kan. Ser gitu kan. Oh iya. Iya. Nah itu kalau misalnya iya. Emang sesuai gamenya sih. Kalau emang kalau sesuai lore emang sesuai game kan, kayak dia ngaktifin si demon mode-nya buat mari kita mulai kan gitu. Loh kok handlernya cakepan yang aktris daripada yang film. Tapi handler tuh suka dikata-katain gitu loh, kayak lo dia asisten cewek di MH tapi tidak se-waifu yang lain gitu. MH4 tuh kan waifu banget kan, ajaib banget tuh, cakep banget. Oh iya itu MH4 waifu sekali itu. Handler aduh sayang sekali. Ya saya sih pasti nonton ya, buktinya Rampage nonton, jadi saya juga pasti nonton. Harusnya sih saya bisa maksudnya mungkin belum tentu di bioskop sih, cuman maksudnya pasti ngejar sih kalau emang ada di streaming service ya, kejar streaming service. Kalau ada atau ya saya nggak nonton di bioskop, cuma saya yakin nanti spoilernya banyak, terus kayak nanti lihat-lihat aja di situ tuh menarik tuh nanti nonton, kayak ketawa-ketawain bareng. Ya emang iya sih. Saya mah cerita MH mah kayaknya tidak terlalu ini. MH mah sangat emang MH juga nggak terlalu banyak story sih, cuman kan dia banyaknya justru di lore bukan di story kan gitu. Iya. Ya gitu. Wow, saya sih senang-senang aja. So bad it's gonna be good. saya ngerti, saya lumayan ngerti kenapa John Ko aja pakai GS gitu. Yang saya nggak ngerti kenapa Mila Jovovich dual blade. Mungkin karena dia mau ngejar apa kayak Tomb Raider pakai dual gun kan, terus kayak gue juga mau dual something gitu, yang ada apa dual blade, ya udah gue ngambil dual blade aja, mungkin gitu. Itu kayak yang kayak ya sebenarnya nggak ada masalah sih, saya juga main MH bukan tipe yang ganti-ganti senjata gitu. Tapi kan ada orang yang senjatanya suka ganti-ganti, kalau saya mah satu senjata aja terus. Apa? Mau lo lawannya sesusah apapun gitu. Saya pakai bow tentu saja. Bow, oke. Makanya saya nggak suka bownya MHW yang nggak ada Mega Dash Juice, soalnya jadinya nggak bisa infinite stamina lagi. Iya benar-benar. Meskipun sekarang lo bisa manah beruntun ya, soalnya manah beruntun juga dihitungnya charge kan, charge level 1, 2, 3 itu. Tapi ya tadi gara-gara nggak ada Mega Dash Juice, jadinya saya ngerti sih kalau ada Mega Dash Juice itu bow jadi senjata paling imbas sih. Lo bisa dodge manah aja terus sampai mabok stamina-nya nggak bisa habis kan. Tapi memang kalau sesuai lore memang senjata yang buat beginner paling gampang buat dipelajari itu memang dual sword dan great sword juga kan sebenarnya mah. Iya, great sword itu mudah digunakan, skill ceilingnya cukup tinggi. Skill ceilingnya tapi cukup tinggi. Skill floor-nya rendah, skill ceiling tinggi. Ya kalau ngeliat skill floor rendah doang ya itu GS sama dual blade ya DB. Dual blade gampang sih pakainya, nggak susah kan. Gampang sih. Gitu. Nah, ngomongin kalau dari adaptasi game, kita lanjut lah ya ke movie lain. Kalau Danda sendiri sebenarnya kalau adaptasi game paling favorit movie-nya apa? Mungkin ketahuan umur, tapi tapi saya senang banget sama Street Fighter. Oh, Street Fighter. Iya tuh yang zaman dulu tuh, aduh namanya apa itu judulnya? Wah, yang mereka pergi ke pulau nggak jelas itu, terus turnamen berantem di sana, iya. itu sama ya, So Bad It's So Good ya. Iya. Masuk 94 tahun 94, IMDb-nya aja 4/10. Iya. Aduh jelek banget. Rotten Tomato 10%. Aduh sedih banget. Tapi kenapa coba dijelaskan kenapa malah jadi favorit? Gimana ya? Saya mungkin itu karena mungkin jadi salah satu film adaptasi video game yang saya tonton. Karena ternyata juga ini rilisnya juga di tahun yang sama dengan saya lahir ya. Saya juga baru tahu nih. Gak ketahuan nih umurnya nih. Iya, jadi bisa ngecek di Wikipedia kalau kalian lihat. Ya, terus ada yang lucunya kan si Guile-nya jadi Vandam, itu cukup menarik. Terus juga ada karakter originalnya yang diakui
ini ya, jadi karakter Street Fighter ya. Sawada, Kapten Sawada itu sampai sekarang di game juga suka muncul. Oh iya? Iya, jadi itu karakter original di film. Terus cuma playable di versi gamenya Street Fighter movie ya, bayangin loh. Game dibikin movie, dibikin game lagi, itu udah paling ajaib. Iya. Nah, mantap. Si Sawada itu kayak masih, jadi maksudnya kan berarti Street Fighter-nya sendiri, Capcom sendiri mengakui cerita di Street Fighter movie itu kanon gitu loh. Iya. Dan ya actionnya cukup menarik dan kelihatan banget kayak film action zaman dulu lah. Menjual otot pria kan, menjual otot pria. Nggak semua sih, cuma ya. Saya nggak yakin saya kalau nonton sekarang bisa suka lagi atau enggak. Cuma menurut saya itu yang paling memorable lah. Maksudnya kalau sekarang saya nonton lagi kayak film apa ini? Paling gitu nanti. Iya. Gitu. Kalau Bapak Heri sendiri apa nih? Kalau saya mungkin ini sebenarnya bukan adaptasi dari game murni ya, tapi sebenarnya ini adaptasi dari buku. Cuman apa namanya? Dibikin jadi movie. Filmnya baru justru ini, malah tahun 2018 kalau nggak salah ini. Namanya Ready Player One. Harusnya Anda tahu. Oh iya tahu. Iya dong, itu film pop culture. Kalau ngomongin film pop culture itu namanya film pop culture. Mau pop culture apapun ada di situ. Kenapa tuh? Ya kalau saya ngerti lah kenapa suka Ready Player One. Kenapa coba? Ya emang sebagai film juga bagus, terus kayak referensinya banyak. Kapan lagi lo nonton Gundam di itu layar gede? Sebenarnya gini, saya sebelum film itu keluar udah baca bukunya sih. Karena kan saya juga kadang baca justru. Terus suka bukunya suka? Suka, malah jauh lebih suka daripada gini. Ada beberapa faktor yang lebih bagus di film dan beberapa faktor lebih bagus di buku. Karena kan ya balik lagi kan, mau gimana pun buku pasti lebih detail daripada film. Iya. Cuman emang jauh banget sih, film-filmnya bener-bener ngambil creative freedom lah. Karena banyak banget, berubah banget lah. Cuman istilahnya ceritanya doang yang sama gitu. Cuman prosesnya segala macamnya semua berubah sih. Karena kayak tapi saya baru ketemu nih orang yang suka Ready Player One tapi baca bukunya gitu. Saya baca bukunya malah jadi gak suka. Oh iya. Maksudnya kayak kalau coba saya mau nanya dulu ke Bapak Heri deh. Kira-kira aspek dari bukunya itu aspek yang mana yang bikin Bapak Heri suka gitu? Yang di buku itu yang saya suka satu, perjuangan si tokoh utamanya ya, karena kan kalau di film itu dia berjuang kurang lebih paling juga seminggu doang kan sebenarnya. Kalau di buku kan dia sampai berapa tahun gitu kan. Dia kayak instan dapat temen jago doang kan sih film. Gitu. Terus kayak beberapa referensi, istilahnya kalau film itu kan bener-bener pop culture kan, yang ngetren yang dimasukin gitu. Kalau di buku kadang yang kita nggak tahu pun dimasukin gitu, yang emang kalau penulisnya suka. Tapi ya memang sih di bukunya referensi pop culture itu ajaib sih. Kayak dia kayak nge-google sampai ngeklik-klik Wikipedia berapa kali gitu pengarangnya. Iya. Saya juga nggak ngerti dia ngerti atau enggak. Cuma saya mungkin Bapak Heri juga bisa menikmati perjuangan karakternya ya karena baca sampai habis kali ya. Iya. Saya kan bacanya nggak sampai habis. Cuma saya udah nggak kuat baca si Ready Player One itu gara-gara saya bilang referensinya tuh terlalu pretentious gitu loh. Terlalu niche. Terlalu pretentious lebih tepatnya. Kayak terlalu pamer. Kayak gitu loh. Kayak saya baca aja misalnya gitu. Si karakter utamanya sedang si Percival namanya kan ya. Percival itu sedang mendeskripsikan, oke, gue punya mobil dari serial ini. Gue kasih ini, senjatanya dari serial ini, gue pakai buat ketemu teman gue yang ada di sini gini. Itu kan kayak ada berapa paragraf sampai mungkin 1 halaman penuh kayak cuma ngasih tahu referensi doang gitu ya. Iya. Iya sih, nah, memang. Itu saya jujur nggak sukanya di situ gitu. Gaya si Percivalnya kayak seakan-akan nggak tahu gaya Percival atau gaya pengarangnya gitu. Seakan-akan kayak sombong gitu ya. Gue tahu ini, lo enggak gitu loh. Iya, dan itu tuh saya bikin kayak nggak betah gitu loh, kayak bahasanya apa sih ini gitu loh. Cuman yang satu sih yang ada nggak sebenarnya ada 2 sih yang saya agak sayang sebenarnya karena memang copyright juga ya, nggak mungkin bisa berat banget dimasukin ke film. Cuman paling sayang itu sebenarnya itu sih Ultraman.
Dan Danda udah sempat baca belum? Nggak sampai situ ya sebenarnya. Kayaknya nggak nyampe deh. Mungkin keluar Ultraman pas lagi trial kayaknya. Jadi kalau di film itu kan siapa ya? Si yang orang Jepang itu kan dia pakai tongkat, tapi tongkatnya berubah jadi Gundam kan? Iya. Kalau di komik itu sebenarnya itu bukan tongkat, itu tongkatnya Ultraman. Makanya gini, kalau Danda nonton filmnya dan si Gundam itu bukan Gundam tapi Ultraman, itu jadinya cocok banget, jadi persis pisan kan. Emang di filmnya juga gitu kan, karena kan dia pakai tongkat, berubah jadi Ultraman kan gitu. Terus tapi mereka nggak dapet kali ya IP-nya. IP-nya nggak dapet, sayang banget. Malah dapetnya Gundam gitu, jadinya dibikin Gundam. Cuma kan kalau Gundam kan jadinya agak aneh kan, karena kan dia robot kan, tapi robotnya keluar dari hologram. Istilahnya kan kayak dia berubah jadi robot, bukan ngepilotin robot kan gitu. Agak aneh sih. Iya. Kalau di bukunya emang dia pakai si tongkatnya Ultraman, original Ultraman kan benar-benar kayak pakai tongkat sendok gitu kan. Terus berubah, dan emang Iya. emang di limit 3 menit. Makanya yang di film. Oh iya, cocok ya. Ya cocok. juga, ya. Kan makanya di yang di film juga kan di limit 3 menit kan. Saya nggak tahu tuh. Kalau nggak salah itu, nggak tahu sih, asaan ya, saya udah rada lama sih nggak nonton. Cuman emang kalau nggak salah itu di limit juga gitu. Dan aduh gitu, kayak ngerasa ini tuh story itu dibikin bener-bener buat Ultraman, tapi Ultramannya nggak dapet rights ya, terus jadi kayak ya udah hilang gitu. Itu ke-1. Terus kedua tuh yang reward di bukunya, kalau baca reward di yang kedua itu si Percivalnya, pokoknya semua yang ikut itu dikasih robot. Kalau di film tuh enggak ya? Kalau di film itu robotnya cuman si itu doang, si siapa sih yang antagonisnya kan dia pakai Mecha Godzilla kan? Oh iya. Nah itu tuh di situ. Nah kalau yang di bukunya itu bener-bener robotnya tuh kayak si Percival itu pakai, balik lagi ke Marvel ya, si Percival itu pakai robotnya si Supaidaman, Leopardon. Dia pakai Leopardon gitu. Oh, Spiderman. Iya, Spiderman. Itu meme banget sih di Jepang. Ya itu dia pakai robot yang Leopardonnya Supaidaman, terus si yang ceweknya itu kalau nggak salah pakai robot yang apa sih? Robot Jepang yang cewek yang dadanya tuh berubah jadi rudal ya, dudur kan. Oh, aduh lupa namanya. Aduh saya juga lupa. I see. Oh gitu. Terus kayak itu kan belakangnya ada yang si Grunis-Grunisnya kan, yang anak buahnya yang antagonisnya kan. Dia kan banyak banget kan. Ada yang antagonisnya yang ngambil robotnya gara-gara udah nggak kebagian, jadinya ngambilnya robot Voltron yang jadi yang masing-masing satu robot. Terus pas lagi war gede yang di belakang itu mereka jadi gatai gitu, pakai 5 robot lain terus jadi Voltron segala macam gitulah. Lucu-lucu gitu. Oh iya, emang sih pas perang gede juga di film kan mereka kan orang doang ya, robotnya nggak banyak ya. Robotnya nggak banyak. Kalau yang di terakhir itu di bukunya mereka benar-benar perangnya juga pakai robot macam-macam gitu. Ada robot Voltron, ada gitu. Voltros ya, Voltros. Saya lupa Ya itulah referensi kayak gitu yang ya hilang lah gitu kan di film. Ya saya ngerti sih kalau nggak dapet kenapa ya, saya juga lumayan ngerti sih. Itu saya udah ini mah nggak mungkin se-epic. Tapi maksudnya malah jadi referensi dari film-film lain malah bagus sih. Justru yang kalau di movie saya senang yang itunya, justru yang The Shining ya. Tiba-tiba ada The Shining Oh iya. Masuk film The Shining terus kayak ngakak gitu kan. Siapa sih yang teman best friend-nya dia? Yang ini kan yang dalam hotel itu ya kalau nggak salah. Iya, yang dalam hotel itu bener-bener persis dari film Shining gitu. Ya itu keren banget sih. Tuh. Ya oke lah gitu kan, maksudnya dibikin jadi pop culture, bener-bener film pop culture. Ya memang film Ready Player One itu geek dreams come true sih. Jadi bisa dibikin filmnya aja udah wah sih, saya udah salut lah itu. Iya. Lo nggak usah lah itu Ready Player One ceritanya ampas juga nggak peduli, kayaknya orang 3D-nya lumayan bagus kok, kapan lagi lo ngeliat Gundam gitu. Terus ya seneng banget lah. Itu kapan-kapan harus ditonton lagi tuh, bener-bener itu. Cuman ya malah beberapa malah jadi outdated ya, kayak ada Overwatch kayak gitu, malah sekarang jadi outdated banget malah. Overwatch sudah hilang banget. Iya sih, benar sih. Tapi kalau nggak salah memang ada gosip ya yang mau bikin Ready Player 2, atau bukan gosip itu? Udah di confirm judulnya itu. Oh nggak tahu malah, saya nggak tahu itu.
Oh iya, kemarin saya kayaknya ngeliat di beritanya. Coba Bapak Heri lihat deh. Kalau di Ready Player 2. di bukunya mah nggak ada sih. Nggak tahu bukunya, nggak tahu langsung film ya. Iya langsung. Jadi mungkin buku dulu terus jadi film gitu. Ya kita tunggu sih. Saya sih senang-senang aja sih. Oh iya benar, Ready Player 2 mau dibikin. Menarik. Rilisnya 24 November. Kapan? Tahun ini. Ready Player 2? Bukunya. Iya. Oh bukunya. Iya, jadi buku dulu ya. Terus ntar kita lihat aja tuh Steven Spielberg mau langsung nafsu nggak tuh mau bikin filmnya. Ya kalau langsung nafsu mungkin 2022 lah atau 2021 akhir. Nggak sih 2021 akhir nggak mungkin 2022 lah. Ya baru mulai produksi lah. Iya gitu loh. Iya. Ya gitulah. Menarik. Ya mungkin kita ngobrol filmnya cukup kali ya. Lumayan banyak juga ini. Ya lumayan banyak sih tapi ya berharap bagus lah Spider-Man 3 sama Monster Hunter. Saya Spider-Man 3 menarik lah istilahnya bener ya. Film movie Marvel yang new Disney sekarang yang udah sama Disney banget udah nggak terlalu banyak yang sangat mengecewakan, nggak adalah kayak Thor 2 gitu. Thor 2 kan terlalu ajaib. Nih ya. Dan MH ya Resident Evil itu cukup sukses jadi harusnya sih MH lumayan. Iya, MH harusnya bagus lah, minimal lore-nya kalau udah cocok oke lah ya. Iya. Ya cukup lah, acceptable gitu. Oke, mungkin kita ngobrolin movie-nya juga di sini dulu. Mungkin nanti kita lanjut lagi ngobrolin movie-movie yang lain. Ini saya asalnya sama Danda mau nyampahin Wizarding World belum sempet nih, malah udah malah ngobrol yang lain nih. Tapi ya mungkin kita ngobrol sampai di sini dulu. Nanti kita berjumpa lagi minggu depan di topik yang lain di Ngetegehu bersama Heri dan Danda. Kita pamit dulu untuk episode kali ini. Bye-bye. Dadah.